Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-52 dalam pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini akan masuk di bab, beliau langsung menyebutkan ayat, tapi terlihat dari apa yang beliau sebutkan ayat dan hadis, yaitu bab ini isinya menisbatkan nikmat kepada diri sendiri, tidak menisbatkannya kepada yang memberi. Beliau sebutkan satu ayat, kemudian tafsirnya para ulama terkait dengan ayat itu, dan satu hadis, tapi hadisnya cukup panjang. Alhamdulillah, ya, beliau bawakan di sini kisah. Kita baca. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadha li. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kami memberikan kepadanya rahmat dari kami, nikmat dari kami setelah dharra, setelah kesusahan, masathu yang menimpanya, yaqulunna hadza li, la yaqulanna hadza li, dia berkata, ini milikku. Iya, apa artinya? Qala Mujahid, hadza bi amali wa ana mahququn bih. Ini karena saya telah bekerja, saya memang berhak mendapatkan. Qala Ibn Abbas, yuridu min indi. Berkata Ibn Abbas, dia maksudnya ini dari sisiku, saya dapat karena diriku. Wa qawluhu innama utituhu ala ilm. Dan firmannya, sungguh tiada lain saya diberikan karena saya punya ilmu. Qala Qatada, ala ilmin minni biwujuhil makasih. Karena saya punya ilmu, ya, terkait dengan cara bekerja, cara mencari rezeki. Saya ahli, makanya saya dapat. Qala akharun, berkata yang lain, ala ilmi minallahi anni lahu ahl. Di atas dasar ilmu dari Allah bahwa memang saya punya hak. Wa hadza ma'na qauli Mujahid, dan ini semakna dengan ucapan Mujahid, utituhu ala syarah. Saya diberi karena memang saya memiliki kemuliaan. Iya. Ini tafsir-tafsir dari ayat tadi. Inti daripada tafsir semua ini, apakah dari Mujahid, dari Ibn Abbas, dari Qatadah, orang ini ketika dapat nikmat, dia malah sandarkan nikmat itu karena dia. Seharusnya kan kita pahami bersama kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada apapun yang diberikan kepada kalian berupa nikmat kecuali pasti itu dari Allah. Pasti itu dari Allah. Tidak mungkin dari orang lain, bahkan tidak mungkin dari diri kita.
Iya, tidak mungkin. Apapun itu yang kita dapat, itu dari Allah. Seharusnya kan yang kita puji bukan diri kita. Yang kita puji bukan orang lain. Seharusnya yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat itu. Seharusnya kita berbuat baik kepadanya dengan beribadah kepadanya. Allah berfirman, Allah perintahkan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Seharusnya kamu berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepadanya, bersyukur atas nikmatnya. Ya, karena kita beribadah kepada Allah itu namanya itu mensyukuri nikmat. Lihat ketika Nabi SAW beribadah kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal beliau telah diampuni dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau mengatakan, kenapa ini? Kata beliau, apalah akun abadan syakura. Tidakkah saya ini mau menjadi hamba yang bersyukur? Karena bukti kesyukuran kita terhadap nikmat, pasti kita akan makin dekat kepadanya. Nah, ini hati-hati. Dan banyak orang makin banyak nikmatnya makin jauh. Makin jauh. Sedikit nikmat Allah kepadanya, rajin dia beribadah. Makin banyak nikmat, bertambah nikmat kepadanya, berkurang ibadahnya. Itu kan bentuk ketidaksyukuran. Orang itu seharusnya makin banyak nikmatnya, makin banyak ibadahnya. Makin luas rezekinya, makin luas pula pemberiannya kepada orang lain, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Seharusnya kan begitu. Iya. Bahkan paling tidak makin luas baginya untuk menafkahi dirinya sendiri. Seharusnya. Tapi begitulah, wa qalilan min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit itu orang yang bisa seperti itu. Makin diberi, makin dekat kepada Allah. Lebih banyak orang diberi, makin jauh. Kapan dia mendekat? Susah lagi. Jadi kalau mulai macet, mendekat. Kalau mulai lancar lagi, jauh lagi. Lebih banyak orang seperti itu. Iya. Kenapa? Sekarang kita dapat ilmu. Sebabnya adalah dia sandarkan itu nikmat kepada dirinya. Dia merasa ini keahlianku berdagang. Ini keahlianku bertani. Ini keahlianku berternak. Sudah. Setelah kita menyatakan bahwa diri kita itu yang ahli, kita akan lupa yang memberikan itu nikmat. Karena kita tertipu dengan apa yang kita punya dan tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Ini adalah penyakitnya banyak orang. Lihat sebentar kisah. Kisah yang beliau akan bawakan ini akan menggambarkan kepada kita bahwa seorang itu kadang diberi nikmat, lupa ia memberinya nikmat. Beliau akan menyebutkan kisah ini bagus kita baca. Alhamdulillah beliau bawa ke sini terkait dengan orang yang diberi nikmat tapi lupa ia memberi nikmat. Kata beliau, wa Nabi Hurairah, bisa dikatakan ini hadis terpanjang dalam kitab Tauhid dari yang kita lewati. Kalau beliau berkata, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abras aqra a'mah. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Kisah orang sebelum kita ini disebutkan untuk kita supaya kita ambil pelajaran. Jangan seperti itu.
dan jadilah yang seperti yang diinginkan. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, keturunan Yakub. Satunya Abros, menderita kusta. Wa Akro, satunya Akro, menderita kebotakan dari kepalanya. Wa A'ma, dan yang ketiga dia buta, berpenyakit kulit, berpenyakit kepalanya, dan berpenyakit mata. Kata Nabi, fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Perhatikan ini ungkapan. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Diujinya malah dikasih kesenangan. Sebentar kita akan lihat. Kita kira itu ujian itu kalau kita miskin. Bukan. Kaya juga itu ujian. Tanya mereka orang kaya. Iya. Ini hadits. Kalau kita baca di awal ini kita kira akan dikasih miskin. Nah ini sudah miskin memang. Ini orang sudah susah. Berpenyakit kusta, berpenyakit kepalanya, dan buta. Sudah susah memang. Tapi Nabi bilang Allah ingin menguji mereka. Ujian apa ini? Faba'atha ilaihim malakan fa'atal abros faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani nas bih, qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruh wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan, qala ayyul mal ahabbu ilaik, qala al-ibil awil baqar syakka ishaq, wa utiya naqatan ashra wa qala barakallahu laka fiha. Allah ingin menguji mereka. Maka Allah, kata Nabi, mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka kata Nabi, mulailah malaikat itu melakukan pekerjaan. Malaikat itu mendatangi orang yang menderita kusta. Dengan wujud manusia tentu. Dan bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu sukai dalam kehidupan dunia ini? Kalau dia berkata, warna kulit yang bagus, kulit yang baik, warnanya bagus, kulit juga bagus. Dan hilangnya penyakit yang membuat manusia merasa jijik kepadaku. Jadi bukan sekedar warna kulitnya jelek, ternyata itu penyakit. Tahu kan kusta, bernanah, iya, bau. Maka dia ingin sembuh penyakitnya, diberikan setelah sembuh. Kan kadang kalau sembuh itu belum tentu kembali ke bagus. Karena ini kusta. Dia bilang, sembuh dari penyakitku dan diberi kulit yang bagus. Dan penyakitku ini yang membuat manusia merasa jijik kepadaku hilang dari. Famasahahu, malaikat mengusapnya. Fadhahaba anhu qadar, maka hilanglah penyakitnya tadi. Dan diberi tentunya warna kulit yang bagus sesuai dengan yang dia minta. Setelah itu malaikat itu bertanya, ayul mal ahabbu ilaik. Ini ujiannya lagi. Sudah diberikan warna kulit yang bagus. Ditanya lagi, harta apa yang kamu paling suka? Dia bilang, onta atau sapi. Perawi ragu. Yang pertama ini minta onta atau sapi.
yaitu Ishak. Maka dia pun diberi onta, seekor onta. Asyra, betina yang sedang hamil. Panggil. Iya, harta yang terbaik yang dia dikasih. Ditambah malaikat itu setelah memberikan kepadanya, malaikat mendoakan. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu padanya. Selesai yang pertama. Qala fa'atal aqra. Dia lanjut. Di beliau malaikat itu pun mendatangi si botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nas bih. Famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Qala ayyul mal ahabbu ilaik. Qala al-baqar awil ibil fa utiya baqarah hamila. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat itu mendatangi yang botak, bertanya, apa yang paling engkau sukai? Sama pertanyaan dengan yang pertama. Dia berkata, rambut yang bagus. Iya, tentunya karena dia tidak punya rambut. Rambut yang bagus dan hilang keadaan yang membuat manusia merasa jijik kepada. Ini menunjukkan dia botak karena berpenyakit kepalanya. Maka malaikat mengusap kepalanya dan hilanglah penyakitnya dan tumbuh rambutnya. Kemudian malaikat bertanya kedua, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka diberilah seekor sapi betina, juga sama hamila yang sedang hamil. Iya. Faqala, dan malaikat itu berkata mendoakannya, barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu padanya. Ini penting itu doa. Karena walaupun dikasih kalau tidak berkah tidak tumbuh. Karena al-barakah maknanya an-nama wa ziyadah. Berkah itu bertambah, bertumbuh dan bertambah. Itu dibilang berkah. Makanya penting itu doa. Doa meminta berkah. Iya, karena kita meminta supaya bertambah dan tumbuh baik. Setelah itu pergi lagi. Fa'atal a'ma. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Qala ayyaruddallahu. Ini beda ucapannya. Qala ayyaruddallahu ilayya basari. Perhatikan ini ucapannya. Menunjukkan bedanya dia ini dari dua temannya tadi. Malaikat mendatangi yang buta. Bertanya, apa yang kamu paling sukai? Dia jawab, semoga Allah mengembalikan penglihatan. Oh, tadi. Lihat yang pertama. Apa yang kamu mau? Kulit yang bagus. Apa yang kamu mau? Rambut yang bagus. Tidak ada dibilang, semoga Allah mengembalikan kulit. Semoga Allah mengembalikan rambutku. Tidak. Langsung minta. Ditanya harta apa yang paling kamu suka? Onta. Serahkannya. Yeah. Harta apa yang kamu suka? Sapi. Yeah. Langsung. Baru mau start mulai dari besar. Ini kelihatan. Iya. Yang ini lihat jawabannya. Ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang kamu paling suka? Dia bilang, ayyaruddallahu ilayya basari. Semoga Allah mengembalikan penglihatan. Fa'ubsiru bihin nas, sehingga saya bisa melihat orang. Itu saja permintaannya. Supaya dia bisa melihat orang saja. Tidak ada dibilang supaya hilang ini dari penyakit. Dari orang-orang yang tidak suka. Dia cuma mau lihat orang. Tidak ada dia bilang supaya hilang dariku apa yang orang tidak suka. Ini bentuk tawadu. Iya.
Karena belum tentu kalau kita dikasih nikmat besar, kita bisa mensyukurinya. Lebih baik kecil tapi bisa disyukuri. Bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lanjut. Pemasaha, kata Nabi. Malaikat itu pun mengusap mata. Faradallahu ilaihi basarah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan penglihatannya. Dia langsung bisa melihat. Qala, kata malaikat, fa'ayul mal ahabbu ilai. Harta apa yang kamu paling suka? Qala al-ghanam. Dia bilang, kambing. Fa'utiya syatan walidan. Maka dia pun sama diberikan kambing yang sama sedang hamil. Diberikan kambing yang sedang hamil. Dan di sini di riwayat ini malaikat tidak mendoakannya. Karena kan orang yang memang menyandarkan kepada Allah itu biar tidak didoakan, akan dikembangkan. Dua tadi didoakan, yang ketiga tidak didoakan. Karena memang sudah bagus dia permintaannya, dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya setelahnya nanti. Kata Nabi, fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Maka berjalannya waktu, si berpenyakit kulit tadi akhirnya dia menjadi kaya raya, memiliki satu lembah dari onta. Yang berpenyakit kepala diberikan satu lembah dari sapi. Dan yang buta tadi juga diberikan satu lembah dari kambing. Qala, kemudian kata Nabi, tumma, pakai tumma dalam waktu yang panjang. Ada jedahnya, karena ini kan tidak cepat itu. Onta berkembang biak, kambing, sapi berkembang biak, tidak cepat. Tumma, di lama waktunya, jadi ujian itu Pak, lama. Jangan kita anggap, saya ini tidak sholat, tetap ya. Dulu saya sholat, susah, setelah itu Allah kasih saya kemudahan, ini juga tidak sholat, tidak diambil-ambil. Nah, ini bayangkan, satu lembah dari onta, berarti kan bertahun-tahun. Ini ujiannya, bukan sehari dua hari. Satu lembah dari sapi, punya satu lembah dari kambing. Ini kan panjang masa ujiannya. Yang kadang kita tentunya akan lupa ini, asal. Lupa asal, kalau lama seperti ini. Datanyalah sekarang. Tumma, kata Nabi, kemudian di waktu yang panjang, malaikat datang kembali. Atal abros, fi surati wa ya'ati. Malaikat tadi datang kepada yang berpenyakit kulit. Persis dengan keadaannya dia dulu. Penyakit kulit. Tidak ada bedanya sama sekali. Seharusnya kan dengan ini dia pasti ingat. Woi, dulu saya begini. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Kan seharusnya begitu. Ini persis, tidak ada bedanya. Karena malaikat yang datang ini malaikat yang dulu. Dia juga bisa berubah wujud. Menjadi bentuk yang dulu itu. Orang itu dulu. Persis. Fi suratihi wa hayatihi. Perawakannya dan keadaannya. Body dan penyakitnya. Faqala. Dia berkata, rajulun miskin wa ibnus sabil.
qad qata'at bil hibal fi safari hada. Fala balagha lil yaum illa billahi tsumma bi. Kalau ada keimanan ini pasti orang berubah. Dia bilang, saya ini lelaki miskin, musafir. Bayangkan, lelaki miskin, ibnu sabil, musafir. Habis bekalku ini dalam safar. Kasihan. Ini kan alasan-alasan membuat kita beri itu orang. Sudah miskin, musafir. Tidak ada orang di tempat itu yang dikenal. Pasti kita kasihan. Seharusnya. Saya ini orang miskin, musafir, terus ketiga, inqata'at bi al-hibal. Habis semua bekalku fi safari hada dalam perjalananku ini. Fala balagha lil yaum illa billahi tsumma bik. Saya tidak mungkin sampai ke kampungku pada hari ini kecuali karena pertolongan Allah. Kemudian karena sebabmu. Ini ucapan malaikat ini Pak, pakai kemudian, tidak pakai dan. Nih, kemudian karena sebab. As'aluka billadhi a'taka al-launul hasan wal jidul hasan wal mal. Saya meminta kepadamu demi, dia bersumpah ini dengan nama Allah ini. Saya meminta kepadamu demi yang memberikan kepadamu warna kulit yang bagus. Diingatkan. Warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus serta harta. Saya minta kepadamu ba'iron. Satu onta saja. Satu lembah ini. Yang diminta oleh malaikat. Satu ekor saja. Iya. Ataballahu bihi fi safari. Sehingga saya bisa sampai ke tempat tujuanku dalam safarku. Apa jawaban? Dia lupa sekali dirinya ini. Faqala al-huquq katsira. Dia bilang, banyak hak yang harus saya tunaikan. Gaji buruku, istriku, anakku. Banyak hak yang harus saya tunaikan daripada kamu dikasih. Na'udzubillah. Nih, ini kan membahayakan. Ini juga yang dilakukan oleh Qarun kan? Kan Qarun itu kaum Musa, miskin, temannya Musa. Miskin. Iya. Miskin sekali. Kemudian Musa mendoakan keberkahan terkait dengan keahliannya berupa mengelola emas. Tapi saat dia sudah kaya raya, datang kaumnya Musa. Pengikutnya Musa menagih zakat. Dia bilang, saya ini dikasih karena ilmu dariku. Dia lupa dulu. Ini masalah itu kaya. Iya, kadang membuat kita lupa asal dulu. Buat kita lupa asalnya kita dulu. Langsung dia bilang, banyak hal yang harus saya penuhi. Artinya, tidak ada untuknya. Iya. Faqalalah, malaikat itu ingatkan. Iya, malaikat berkata kepada, kan seorang itu sebelum diambil yang dia punya oleh Allah, pasti akan diperingatkan dulu. Tidak langsung, tidak ada langsung orang itu bangkrut. Dolim itu namanya. Diingatkan. Faqalalah, malaikat berkata kepada yang berwujud orang tadi, yang berpenyakit kulit, ka'anni a'rifu, seperti saya mengenalmu. Dia tidak langsung bilang, saya mengenalmu. Tapi dia bilang, sepertinya saya kenal kamu. Alam takun abras. Bukankah dulu kamu berpenyakit kulit? Ya kedarukan nas. Orang-orang merasa jijik terhadapnya. Itu satu diingatkan. Fakiron. Bukankah kamu dulu fakir? Fakir itu aswa'u halan minal miskin. Lebih jelek keadaannya daripada miskin. Itu fakir. Artinya keadaanmu itu di bawah sekali. Fa'ataqallahul mal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberimu harta. Apa jawabannya? Ini betul-betul dia lupa asalnya. Faqala
Innama warattu hadal mal kabirun an kabir. Sungguh saya warisi harta ini dari kabir an kabir, dari bapakku, bapakku dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya. Itu namanya kabir an kabir. Bayangkan, dia tidak punya apa-apa sebelumnya, bukan dari bapaknya, dikasih itu onta, didoakan keberkahan, tiba-tiba itu dia wariskan dari bapaknya. Iya, sekali lagi kaya membuat orang itu lupa. Mungkin banyak orang yang kita saksikan begitu. Banyak sekali orang yang kita saksikan di luar sana begitu. Nih, dia tiba-tiba dia warisi itu harta dari bapaknya. Bapaknya lagi dari bapaknya. Bah, berarti sudah keturun-turun temurun dia punya itu harta. Malaikat mendoakan. In kunta kadziban fasayyarakallahu ilama. Jika engkau dusta, maka semoga Allah mengubah kamu kembali kepada keadaanmu sebelumnya. Na'udzubillah. Iya. Wa atal aqrab. Iya. Setelah itu malaikat mendatangi si botak. Di suratihi wa hayati, persis keadaannya. Faqala lahu mithlu ma qala li hadza. Dan malaikat berkata kepadanya seperti yang dikatakan tadi, tidak diulang lagi. Berkata persis seperti yang dikatakan pada yang berpenyakit kulit itu tadi. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Jawabannya juga persis, sama-sama lupa keadaannya dulu. Maka sama malaikat juga sebelum meninggalkannya mendoakannya, kunta kadziban, jika engkau dusta. Fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah merubahmu kepada keadaanmu semula. Qala, kata Nabi, fa'atal a'ma. Malaikat itu pun mendatangi yang ketiga, si buta. Fi suratihi wa hayati, di perawakannya dan keadaannya, maksud persis badannya dan buta-butanya itu persis. Tidak ada bedanya. Faqala, dia bilang, rajulun miskin wa ibnus sabil qad qata'at bil hibal fi safari fala balagha lil yaumi illa billahi tsumma bik. Ucapannya sama. Saya lelaki miskin, musafir, habis bekalku dalam safarku ini, tidak ada yang bisa menyampaikan saya pada hari ini kecuali dengan pertolongan dari Allah, kemudian kamu. As'aluka billadhi radda 'alaika basar. Syaitan, saya meminta kepadamu demi yang mengembalikan kepadamu pandanganmu. Satu ekor kambing saja yang bisa menyampaikan saya ke safar ini. Apa dia katakan? Lihat jawaban pertamanya. Dia tidak lupa keadaan. Dia bilang, qad kuntu a'ma. Dulu saya buta. Langsung dia bilang begitu dulu. Kalau tadi kan apa langsung dia bilang? Ketika diminta sapi, diminta onta, dia bilang al-hukum katsir. Langsung tidak ingat, dia tidak bilang. Dulu juga saya seperti kamu. Tidak bilang begitu. Kalau ini, dulu saya buta. Dia tidak lupa. Dulu saya buta. Faraddallahu alayya basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Dia ingat dulu dirinya seperti orang itu. Setelah itu apa dia bilang? Lanjutannya, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan kamu ambil apa yang kamu suka dan tinggalkan berapa saja yang kamu mau tinggal. Nah, ada dia bilang banyak hal. Pokoknya ini Allah, saya dikasih Allah. Kamu ambil berapa, silakan, urusanmu itu. Kamu mau tinggalkan juga berapa, tinggalkan saja yang kamu mau tinggalkan. Tidak ada yang bilang, oh ambil satu. Dia kan cuma minta satu. Dia tidak bilang, ambil saja satu. Tidak, dia bilang, ambil saja yang kamu mau berapa, tinggalkan yang kamu mau berapa saja untuk saya. Maksud. Iya.
Fawallahi, dia tambah lagi dengan sumpah. Fawallahi la ajhaduka al-yaum bisyai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan menghalangimu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu mau ambil karena Allah. Kan dia bilang Allah tak sebelumnya. Kan dia bilang, saya meminta kepadamu demi yang memberikanmu, mengembalikan kepadamu pandanganmu. Berarti dia minta karena Allah. Makanya dia bilang, demi Allah, saya tidak akan menghalangimu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Apa kata malaikat? Amsik malak fa inna mabtulitu faqad radiyallahu an wa sakita ala sahibai. Pegang hartamu. Tidak jadi diambil. Pegang hartamu. Sesungguhnya kalian hanya diuji. Sungguh Allah telah ridho kepadamu dan telah murka kepada dua teman itu. Dua temannya tadi hilang harta, turun musibah, hilang ontanya, kembali kusta. Turun musibah, hilang sapinya, kembali botak. Orang-orang yang tadi mendekat di sekitarnya menjauh karena mereka mendekat karena onta, karena sapi. Iya, kan banyak orang di sekeliling kita, kadang kalau kita kaya, boy, keluarga jauh, tiba-tiba dekat. Kan begitu? Karena kita punya harta. Iya. Ada besar mi rumah, tak ada mi mobil. Mulai kemenakan muncul. Iya, sepupu, om, tante, dari mana semua ini? Waktu susah tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau begitu kan dekat karena harta. Dekat karena dunia. Nanti kita bangkrut. Nggak ada itu. Iya, kita cari itu om, tante, sepupu. Nggak ada semua nih. Langsung jadi keluarga jauh. Begitu itu, Pak. Ini yang dirasakan oleh dua orang ini. Tiba-tiba kembali ke asal, tidak disukai Allah. Sementara yang buta, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya. Ini kisah yang panjang sekali, dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil banyak faedah dari kisah ini. Iya, yang pertama di antara yang disebut oleh para ulama dari kisah orang ini, ya, nikmat dan musibah itu, keduanya itu merupakan ujian dari Allah. Jangan kira kita yang susah ini diuji. Orang yang tidak susah di sana tidak diuji. Ketahuilah, itu juga ujiannya. Iya. Jadi nikmat dan musibah harus kita paham bahwa itu sama-sama ujian dari Allah. Seorang diuji bukan hanya dengan penyakit. Seorang diuji bukan dengan hanya kemiskinan, tetapi juga diuji dengan kesehatan dan kekayaan. Sama itu. Iya. Allah berfirman di Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi kebaikan, keburukan, ujian semuanya. Jangan kita merasa bahwa enaknya hidupnya si fulan. Iya. Nah, itulah ujian. Itulah ujian. Iya, semua orang punya ujian. Iya, jangankan antum belajar, kita juga yang mengajar ujian. Ramai yang hadir, ujian. Yang tidak ramai yang hadir, ujian juga. Sama-sama ujian. Iya. Yang ramai, kadang kita merasa, ini karena saya jago. Caraku bagus. Kan begitu nanti. Akhirnya sandar lagi kepada diri. Yang tidak ramai, tidak bersabar. Akhirnya, iya, karena murid sudah mulai berkurang tadi 30, mulai berkurang. Bahkan tinggal 1, bahkan akhirnya tidak mau mengajar. Lebih baik saya kerja saja. Nah, itu kan ujian juga itu. Ujian juga itu. Pokoknya semua diuji. Iya. Ini
yang harus kita pahami. Ini faedah pertama ini yang harus kita pahami. Faedah kedua, wajib itu mensyukuri nikmat jika kita diberi. Lihat itu orang ketiga. Apa dia bilang? Di antara bentuk mensyukuri nikmat itu ya mengakui dulu kedudukan. Dia bilang, qad kuntu a'ma. Dulu saya buta. Faraddallahu ilayya basari wa fakiran faqad agnani. Dulu aku adalah orang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Dulu saya miskin, kemudian Allah memberikan kepadaku kecukupan. Faedah kedua, ya, harus kita bersyukur. Faedah ketiga, ya, ternyata syukur nikmat itu menjadi sebab bertambahnya nikmat. Lihat ini orang bilang, tahan hartamu. Yang dua, habis. Didoakan, semoga Allah mengembalikan kepada keadaanmu semula. Iya, kepada keadaanmu semula. Jadi, lihat. Yang didapatkan. Dan lihat yang didapatkan oleh yang ketiga. Allah tambah nikmat. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur niscaya saya akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Iya. Kemudian yang faedah keempat, bahayanya mengingkari nikmat Allah. Bahaya sekali, hati-hati. Lihat itu si kusta. Lihat itu si botak. Perhatikan. Iya. Mereka mengingkari keadaan mereka sebelumnya. Dia ingkari keadaan mereka sebelumnya. Bahkan mereka mengaku kekayaan itu dia dapatkan dari warisan turun-temurun. Iya. Apa yang terjadi? Ketika mereka tidak ingat bahwa itu adalah nikmat Allah, Allah ubah kepada keadaan semula. Menakutkan itu. Iya, tidak bisa kita bahagia kalau kita lupa nikmat. Lupa yang memberikan nikmat. Kemudian yang kelima, faedah dari sini, kisah ini, kekayaan itu bukan bukti bahwa Allah ridho kepada kita. Hati-hati. Jangan sampai ini saya kaya. Banyak kan orang begitu. Saya tidak sholat tapi kaya toh. Iya. Tertipu. Ingat, kekayaan bukan bukti bahwa Allah ridho pada kita. Lihat orang yang kedua. Banyak onta. Banyak sapinya. Tapi Allah murka kepadanya. Karena tidak bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ingat saja, kekayaan bukan bukti bahwa Allah ridho pada kita. Ya. Itu faedah. Faedah keenam, di antara tanda syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita membantu orang yang membutuhkan. Lihat ini orang. Yang ketiga. Langsung dia bilang, fakut masyi. Ambil yang kamu mau. Ambil yang kamu mau. Ketika dia membantu orang yang membutuhkan, malah ya membuat nikmat itu tetap. Tidak hilang. Karena itu adalah tanda syukur nikmat. Faedah ketujuh lawannya, sifat bakhil untuk dua yang pertama. Sifat kikir, ternyata itu dapat menjadi sebab kemurkaan Allah. Lihat itu, dia tidak mau memberi seekor onta saja. Seekor sapi saja, padahal itu kan apalah nilainya dibandingkan satu lembah yang dia punya. Iya kan? Ketika orang punya banyak, itu keluar sedikit itu. Tidak ada nilainya. Tidak mengurangi apa yang dia miliki. Tapi dia bersamaan dengan itu tidak mau mengeluarkannya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya karena kekikirannya. Faedah ke-8. Seorang mukmin itu tidak boleh melupakan keadaan dirinya sebelum mendapat nikmat. Jangan pernah lupakan keadaan tak dulu. Selalu keingat, dulu kita sebelum begini apa? Supaya kita bersyukur.
Karena kapan kita lupa? Tidak ada kesyukuran. Dan kapan kita lupa? Kita tidak akan membantu orang yang semisal tak dulu. Kalau lupa itu, ini masalah. Ini masalah. Iya. Yang harus kita pahami baik-baik. Kita harus ingat. Dulu, kita sebelum ini apa? Iya. Supaya kita sekali lagi bersyukur. Seorang mukmin tidak boleh melupakan keadaan dirinya. Tidak dibolehkan. Iya. Ketika Allah mengangkat kemiskinan, ketika Allah menyembuhkan penyakit, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan, hendaknya seorang tetap mengingat keadaannya dulu. Harus itu. Hal itu akan membuatnya nanti satu, tawadhu. Dia akan merendah. Dua, syukur. Itu paling penting. Dia nggak sombong di orang. Dulu juga dia begitu. Iya, dia seperti itu. Dulu naik motor, naik sepeda, sekarang naik mobil. Dia akan tawadhu, walaupun naik mobil tetap merendah. Iya, itu yang harus dipahami. Ini faedah ke-8. Ke-9. Ternyata kejujuran itu merupakan sebab keselamatan. Lihat itu si buta. Dia bilang, dulu saya buta. Yang lain, nah ada begini. Langsung hak banyak. Kejujurannya si buta, selamat dirinya, selamat hartanya. Tidak diambil lagi pandangannya, tidak diambil hartanya. Bayangkan. Iya, kejujurannya yang menyelamatkannya. Sementara dua temannya karena dusta membinasakannya. Membinasakannya. Faedah yang ke-10. Ya, ke-9 ya. 10. Ya. Ke-10 ya. Allah dapat menguji seorang hamba melalui orang yang meminta pertolongan. Iya. Allah menguji seorang hamba melalui orang yang minta pertolongan kepadanya. Kadang, Pak, jangankan kita, iya, orang yang sudah tinggi keimanannya, kadang merasa risih kalau ada orang sering minta tolong kepadanya. Itu ujian. Harus kita pahami. Kalau memang mampu, bismillah. Kan, kalau tidak mampu, juga muslimin tidak boleh dicela. Ma'alal muslimin min sabil. Tidak boleh mencela orang yang berbuat baik kalau dia menahan kebaikannya dari kita. Yang salah kalau kita pergi mencelanya. Ya kan? Kan kalau kita meminta bantuan kepada seorang, kemudian dia tidak memberikan bantuannya. Iya. Dengan udzur mungkin hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita mencelanya. Tapi adanya orang itu adalah bentuk ujian juga dari Allah. Karena kan tidak mungkin juga orang minta bantuan sama kita kalau dia tidak lihat kalau kita mampu. Kan begitu. Iya kan? Kan begitu kan? Iya. Sebagaimana orang kaya meminta bantuan kepada orang miskin. Karena kasihan kepadanya dikasih kerja. Begitu juga orang miskin. Kan sama. Orang miskin meminta bantuan kepada orang kaya. Kan dia tahu kalau dia kaya. Maka masing-masing ini ujian. Sebagaimana orang kaya ketika orang miskin tidak membantunya. Dan kan muncul dalam hatinya. Itu ujian. Apakah kita tetap membantunya padahal dia tidak membantu kita? Kan ujian itu. Sama juga sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita itu lewat orang lain yang meminta pertolongan. Makanya dalam banyak sekali hadis Nabi SAW menyanjurkan kita untuk menolong saudara. Untuk menolong saudara. Banyak sekali. Bahkan dalam hadis, dia keutamaan membantu saudara, maka Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seorang hamba itu selama dia membantu saudaranya. Iya, saudara sini bukan saudara senasab saja, se-Islam. Karena al-muslim akhul muslim. La yadlimu wa la yakhdulu. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Dia tidak mendolimi saudaranya dan dia tidak akan meninggalkannya.
Kalau itu itu muslim sana, itu saudara, tidak mungkin kita tinggal. Lihat dulu sahabat di perang Tabuk, masa paceklik, musim panas yang sangat panas, kemarau panjang, susah. Di antara sahabat tidak ada sama sekali kendaraannya, tidak ada bekalnya. Dia datang kepada Nabi SAW untuk ikut perang Tabuk, minta supaya diberikan tunggangan. Nabi bilang, saya tidak punya. Pulang mereka dengan mata mengalir air matanya. Wah, tidak bisa kita pergi ini. Karena musim panas, tahu kan panas di sana, melepuh kaki kalau kita jalan kaki. Iya, belum lagi para sahabat itu kan banyak tidak punya alas kaki. Iya. Menangis mereka pulang. Karena sedih. Di antara sahabat Nabi ada yang bilang, ini saya tunjukkan kepada kamu orang yang bisa memberikanmu tumpangan. Dia hanya ngomong begitu, dia bawa itu temannya, dia tak punya juga sebenarnya. Tapi dia pergi bawa teman itu ke orang yang mampu, yang bisa membantunya. Kata Nabi SAW, Abdal alal khairi kefa'il. Nabi berbahagia mendengarkan itu. Dan Nabi berkata, orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan seperti pelangi. Dia tidak memberikan tunggangan, tapi dia menunjuki temannya itu tadi kepada orang yang bisa membantu. Iya, ini lihat. Ini sebab kebaikan. Sebab kebaikan. Kemudian faedah berikutnya. Ya, manusia itu, ini faedah ke-11 kita, 12 saja. 12 faedah saja baru kita cukupkan. Kita masuk Isya ya. Iya. Masya Allah, lewat banyak saya ternyata. Iya, tapi ini saya tunaikan saja dulu sedikit, karena saya kumpulkan ini. Kasihan penuh. Iya, ada 11, ini 12. Manusia itu ternyata, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, manusia itu dapat berubah setelah mendapatkan kesenangan. Ini banyak yang kita lihat. Iya, banyak sekali. Iya, manusia itu bisa berubah setelah mendapatkan kesenangan. Susah, dia tidak berubah. Tapi ketika mulai senang, berubah. Bisa. Buktinya tadi itu. Dari 3 orang diuji, 1 yang selamat. Yang tidak berubah. Iya, keadaannya dari sebelum dan setelahnya. 2 orang berubah. Iya, berubah. Yang terakhir, pada ke-12, ya, harta yang berkah itu adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Itu yang patut kita perhatikan. Lihat itu tadi pemilik kambing. Ya, banyak kambingnya, tapi dekat kepada Allah. Bahkan dia masih ingat kalau dia dulu buta. Iya. Maka harta yang berkah itu adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Banyaknya harta tentunya belum tentu membawa keberkahan. Belum tentu. Harta yang orang yang dahulu buta ini menjadi kebaikan baginya karena melahirkan rasa syukur dan kedermawanan. Dia bersyukur kepada Allah, dia ingat dulu dia buta, dan dia memberi orang itu, dia bilang, ambil yang kamu mau. Ini yang kita bisa ambil dari kisah ini, mengajarkan kita di sini. Sekali lagi saya ulang yang di awal, kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian itu bukan hanya ketika nikmat dicabut, tetapi juga ketika nikmat diberikan. Bukan ketika adanya orang tua tak meninggal, adanya adik, saudara, istri, suami bagi istrinya meninggal, hartanya hilang, bukan hanya ketika nikmat dicabut. Ujian itu adalah juga ketika nikmat itu diberikan. Itulah ujian. Maka ini semuanya menuntut kita untuk bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu. Tidak ada pertanyaan berarti aja ya. Ada toh.
Nih. Adzan dulu atau enggak? Adzan dulu. Baik. Silakan, Pak. Masih jiwa sosial. Baik. Selama dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah, masalah. Iya, masalah. Walaupun mempunyai jiwa sosial. Karena kadang itu jiwa sosialnya bukan didasari oleh niat yang di langit, Pak. Begitu. Banyak orang begitu karena kepentingan kadang, Pak. Ada yang dia mau pelihara untuk 5 tahun kemudian. Iya, Pak. Kadang begitu, Pak. Itu masalah. Kalau orang yang bilang begitu, kemudian punya jiwa sosial, biasanya begitu, Pak. Ada batu di balik udang. Iya, Pak. Iya, kadang kita lihat orang begitu, ya naudzubillah. Iya. Kita lihat dia sebenarnya bersandar pada dirinya, tapi kenapa dia suka begitu ya? Ternyata nanti 5 tahun kemudian dia tagih. Gitu ya, Pak. Dan jangan itu, karena ada sesuatu. Ya kan? Ya karena kalau kita tidak mengakui nikmat itu dari Allah, ya kan? Itu susah kita bilang itu. Karena percuma itu kita baik sama orang, kalau tidak baik sama yang di langit. Kayak begitu, Pak. Harus yang kita seharusnya mengakui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, beberapa puluh tahun yang lalu, Masya Allah. Ustaz, beberapa puluh tahun yang lalu, berarti kita sudah tua sekali nih ya. Saya jual tanah kepada seseorang, tanah di Panjar beberapa juta. Ketika di Panjar kami sepakat kalau dalam 1 tahun tanah tidak dilunasi, maka Panjarnya hangus. Beberapa tahun kemudian kami bertemu dan saya tanyakan kepada dia, dulu itu uang yang kita panjar, apakah kita halalkan mie dunia akhirat? Dia mengatakan, saya halalkan mie. Bagaimana ini Ustaz? Apakah saya tetap harus mengembalikan uang atau bagaimana? Panjar sepakat kalau dalam 1 tahun, kemudian bertemu beberapa tahun kemudian gitu ya, hangus mie. Kan ini bayul urbun, jual beli dengan panjar itu hangus panjarnya kalau tidak lanjut. Panjar itu hangus kalau tidak lanjut. Iya, haknya itu penjual. Panjar itu haknya penjual kalau dia tidak lanjut. Sebagai ganti rugi, dia telah menahan tanahnya setahun. Dia telah menahan mobilnya sebulan. Dia telah menahan motornya sebulan. Gara-gara dia sudah panjar, dia banyak orang datang tawar. Dia tidak kasih karena sudah dipanjar oleh si fulan. Nah kalau dia tidak jadi, panjar hangus. Panjar hangus. Memang panjar hangus. Itu haknya penjual. Menjadi haknya siapa? Penjual. Halal. Biar dia tidak halalkan. Karena dari kesepakatan tadi itu menghalalkan setelah setahun. Menghalalkan setelah setahun. Wallahualam. Ustaz, ada hadis. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Orang cekal jadi. Iya, jazakallahu khair. Itu dia supaya kita tidak memakan yang haram. Nih, para nabi beramal dengan tangannya.
Bahkan makanan terbaik yang seorang makan adalah yang diamalkan oleh tangannya sendiri, yang dia kerja, bukan dari yang haram. Justru khair. Barakallahu fikum. Ustaz, pemerintah memiliki program perumahan subsidi yang suku bunganya rendah dan bank beli cash ke developer dan kami mencicilnya ke bank. Ada denda jika terlambat. Apakah itu boleh, Ustaz? Karena marketingnya dan yang ambil perumahan tersebut rata-rata orang belajar. Subsidi pemerintah halal. Karena itu bantuan non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya yang membutuhkan. Iya, rakyat yang membutuhkan. Apakah termasuk udzur syar'i apabila ia malu pergi ke kajian tanpa suami karena dilihat laki-laki di depan masjid ketika lewat? Ya, nama udzur. Udzur syar'i. Udzur syar'i. Enggak apa-apa. Tapi nanti dia dengar kajian lain, ya masuk udzur. Kecuali dengan itu dia tidak mempelajari ilmu yang wajib. Kan ilmu itu kan ada yang sifatnya wajib dipelajari oleh seorang. Ada yang sifat sebagai sunnah, tambahan bagi seorang untuk mengikutinya. Iya, kalau itu tidak boleh dia malu. Orang yang malu untuk itu sudah malu tercela. Tapi kita tidak mencela malunya. Tidak mencela karena dia malu. Tidak boleh. Iya, tidak boleh kita mencela dia malu. Karena malu itu bagian dari keimanan. Iya, bagian dari keimanan. Bagaimana jika saya takut akan ujian yang datang terhadap nikmat besar yang Allah berikan? Apakah itu sudah termasuk berburuk sangka kepada Allah? Jika rasa takut itu membuat kita bersyukur dan membuat kita melakukan kebaikan, itu bagus. Membuat kita cinta kebaikan, takut terhadap siksaan, dan mengharap ampunan, bagus. Itu adalah hal yang bagus kalau seperti itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena seorang yang selalu takut pada Rabbnya, baginya 2 surga. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabbnya, diberi nikmat, takut dicabut nikmatnya, dia takut selalu pada Rabbnya, baginya 2 surga. Baginya 2 surga. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah, semoga tidak naik lagi. Ustaz, amin ya. Saya pernah mendengarkan sebuah kalimat bahwa jika kita menjaga dan memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Apakah itu benar, Ustaz? Apakah ini hanya sebuah kalimat bijak biasa atau ini adalah sebuah nas yang berasal dari sebuah hadits? Bukankah perkara sholat hanya memiliki orientasi akhirat saja dan tidak terkait dengan urusan dunia seorang hamba? Karena sholat adalah ketetapan ibadah syariah dan kauniyah untuk seorang hamba. Syariah, kauniyah. Kita tahu di kauniyah itu. Yeah. Syariah itu sesuatu yang terkait dengan cintanya Allah. Kalau dilakukan, Allah mencintainya. Kauniyah itu sesuatu yang ditetapkan Allah, tapi belum tentu Allah cintai. Dan kauniyah itu pasti terjadi. Syariah itu tergantung Allah ingin atau tidak. Kalau Allah punya kehendak kauniyah, tidak bisa ditolak. Pasti terjadi. Dan belum tentu Allah cinta. Bisa cinta, bisa tidak. Yang kedua, iradah syariah. Keinginan syariah. Ini kalau terjadi pasti Allah cintai. Pasti Allah cintai. Ya, jadi jangan sampai kita gabungkan sholat. Sholat itu kalau kita sholat, maka iradah syariah. Sekaligus kauniyah. Pasti Allah kehendaki kan. Pasti Allah kehendaki. Tapi itu kalau terjadi, maka itu syariah. Karena Allah cintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Cuman masalah tadi, memang kita tidak boleh berniat melakukan kebaikan untuk dunia. Kan sudah pernah kita lewati di buku ini.
Ya, tidak boleh kita beramal apapun itu, bukan hanya sholat. Tidak boleh kita bersedekah supaya tambah banyak rezeki kita. Tidak boleh. Sedekah saja karena Allah, dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya untuk memberikan pengganti orang yang bersedekah. Tidak perlu kita niatkan. Pasti itu hal yang pasti karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Jadi tidak boleh kita berniat ya beribadah karena dunia. Solat supaya sehat. Tidak boleh. Solat saja karena Allah. Masalah sehat pasti kita akan diberikan kesehatan ya selama kita menggunakan nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ungkapan tadi bisa benar, bisa saja salah ya. Barakallahu fiik. Wallahu alam, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.